Kita bersama-sama di dalam renungan lagi pada saat ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang memberikan pimpinan, penjagaan di dalam aktiviti ataupun pekerjaan kita. Terutama sekali hari ini. Apapun yang kita lakukan, maka Tuhan pasti akan memberkati saudara-saudara. Nah, kita akan memulahkan firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu, kami akan mempelajari firman-Mu. Terlebih dahulu Engkau akan memberikan kami kekuatan, perlindungan, dan kasih agar pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Agar setiap firman kami dengar dan kami fahami dengan baik. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pasti kita pernah mendengar tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan firman Tuhan kita, renungan kita pada saat ini berjudul penyembuhan anak pegawai istana. Ayat renungan di dalam Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Semakin sukar situasi ini, semakin sukar untuk mempercayai seseorang. Pasti begitulah perasaan pegawai istana yang sedang mencari Yesus. Dia tidak tahu sama siapa yang harus dia percaya. Anak lelaki pegawai istana itu yang sedang sakit tenat di rumahnya di Kapernaum. Jadi bapak yang sangat cemas ini mencari-cari Yesus di Kana di Galilea, di mana mujizat di pesta perkawinan telah dilakukan. Jadi, bapak itu telah datang kepada Yesus dan meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati, dalam ayat 47. Dengan panik, bapak itu merayu-rayu kepada Yesus untuk meninggalkan semua yang sedang dilakukannya. Dan dia mau supaya Yesus pergi ke rumahnya sebelum terlambat. Yesus memandang dengan penuh belas kasihan ke arah bapak yang sedang berduka, bersedih, dan ingin bukan saja untuk penyembuhan anaknya yang lelaki, tapi juga mengajar kepada dia seorang bapak satu pelajaran berharga tentang iman. Saudara-saudara, pelajaran kita, renungan kita saat ini adalah berkaitan dengan iman. Kita lihat, hanya Yesus katakan saja dan orang itu percaya, sebenarnya percaya dengan beriman. Maka anaknya, apa yang terjadi? Nah, dikatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, Yesus memberitahunya, kamu tidak percaya. Bapak itu terus-menerus merayu kepada Yesus agar dia datang ke rumah untuk menyembuhkan anaknya. Tiada jalan lain. Yesus harus menyentuh anak itu, maka dia akan disembuh. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus, lalu pergi. Yesus memberitahu bapak yang cemas ini seperti ini. Untuk percaya kepada firman yang dia katakan, kalau sudah percaya saja dan anak itu pasti sembuh. Tabib, imam itu tidak perlu pun masuk ke dalam rumah untuk menyentuh anak laki tersebut. Pesannya adalah pergi. Percaya pada kata-kata ataupun pada firman dan mujizat pasti akan terjadi. Dalam perjalanan pulang, hamba-hamba telah datang kepada bapak tersebut dan dia bertanya kepada mereka, "Bilakah anak itu mulai sembuh?" Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia percaya dan seluruh keluarganya. Ayat 53. Sama seperti di Kana, mujizat menghasilkan iman, dan mujizat yang menghasilkan iman, inilah yang sebenarnya mujizat yang paling besar daripada segala mujizat. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang bersama dalam firman Tuhan saat ini, saudara kena percaya kepada Yesus. Yang menyembuhkan saudara, yang menguatkan saudara adalah imanmu kepada Yesus. Imanmu yang percaya kepada Yesus. Tetapi kalau saudara-saudara ragu-ragu kepada Yesus, apa saja yang saudara lakukan pasti tidak akan pernah berhasil. Tetapi apabila saudara percaya,
Seperti yang Yesus katakan, pergilah, anakmu hidup. Dia juga katakan kepada kita, pergilah, maka segala hasilnya akan ada jikalau kita percaya kepada Yesus. Bukankah satu pernyataan yang baik kepada kita hari ini? Saudara-saudara, mari, apabila kita punya masalah, apabila kita punya problem yang besar, ataupun kita bersedih dalam setiap perkara yang kita alami saat ini, percayalah, berdoalah, berserahlah kepada Yesus. Maka segala sesuatu Yesus akan hasilkan dengan imanmu yang besar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan di sorga, sangat baik firman Tuhan pada hari ini. Sangat baik firman Tuhan mengingatkan kepada kami, sama seperti anak pegawai istana yang sembuh. Hanya dengan kata-kata firman yang keluar daripada mulut Yesus dan Bapa yang percaya dengan iman, maka anak tersebut sembuh. Kami pada saat ini mengerti, apabila kami dengan iman percaya kepada Yesus, maka kami juga akan kuat dan disembuhkan. Segala masalah akan diselesaikan bersama dengan Yesus. Terima kasih, teguran Yesus yang baik, nasihat Yesus yang baik bagi kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.